ketika pada waktu itu di kamar mandi ketika saya sedang menangis, seperti ada satu suara yang mengatakan, "Salam, puji Tuhan dapat bertemu kembali dengan saudara semuanya di channel ini. Kali ini kami mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus menolong saya pada waktu itu. Dan sebelum saya bercerita tentang kesaksian ini, saya memberikan kesempatan dulu kepada istri saya untuk menceritakan, menyaksikan cinta kasih Tuhan ini, agar cerita ini, kisah ini benar-benar tidak dibuat-buat, tapi nyata bahwa ini benar-benar terjadi. Dan kami kiranya untuk saudara yang baru menemukan channel ini, kiranya dapat mendukung kami dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk dapat mengikuti kesaksian-kesaksian kami berikutnya. Dan jangan lupa tinggalkan komen untuk saudara yang mau berkomentar atau memberikan kritik dan saran atau apapun yang dapat membangun kemajuan channel ini. Dan dengan itu secara tidak langsung Anda sudah berpartisipasi untuk melakukan pelayanan, melakukan kebaikan, berbagi berkat kepada saudara-saudara kita yang lain. Kami persilakan untuk istri saya untuk bercerita terlebih dahulu. Terima kasih. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur sampai hari ini kita masih ada. Kita percaya semua karena kasih dan karunia Tuhan. Di sini saya akan bersaksi seperti yang suami saya sudah bilang tadi, tentang kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang bukan hanya dia yang rasakan, tapi juga saya dan keluarga kami rasakan. Dimana kita semua tahu yang namanya sakit, kesehatan, kematian, kita tidak ada yang tahu dan kita tidak bisa menebak. Kalau kita minta, nggak mungkin kita meminta sakit, tapi Tuhan izinkan. Beberapa tahun yang lalu suami kami mengalami sakit, bisa dibilang penyakit yang ringan, tapi suatu penyakit yang kami itu bahaya, karena itu pusat dari kehidupan kita. Penyakit itu adalah pusat dari kehidupan kita, detak jantung kita, dimana beberapa tahun yang lalu secara tidak kami ketahui suami saya menderita penyakit dalam, bisa dikatakan seperti penyakit jantung, tapi belum pasti penyakit jantung, karena pada saat itu suami saya tidak mengerti. Yang dia tahu, yang dia rasakan mual, tapi kami belum tahu pasti apakah itu benar sakit jantung atau tidak, karena pada saat itu memang yang dia rasakan gejala-gejalanya sama seperti penyakit jantung. Nah, gimana risiko dimana saat itu kami masih belum percaya, mungkin hanya sakit biasa, masuk angin biasa. Dan saat itu yang namanya, memang suami saya paling anti, bukan anti tapi dia tidak mau untuk pergi berobat ke dokter, karena dia 100% belajar percaya, benar-benar percaya akan mujizat Tuhan. Di situ dia nggak mau yang namanya periksa ke dokter atau beli obat, tidak. Dan memang saat itu hanya rutin untuk mengkonsumsi jamu herbal
obat-obatan herbal dari alam, dia rutin seperti itu. Dan jujur sebagai istri saya juga merasa sangat khawatir, karena yang namanya suami adalah dia penopang hidup kami, dia yang mencari nafkah. Dan pada saat itu kami membuka usaha itu kuliner, dan di situ kami hanya berdua menjalankan usaha. Dan di situ saya merasa sangat khawatir karena usaha kami satu-satunya adalah kuliner, dan suami kami adalah sebagai penopang hidup kami satu-satunya. Di situ saya merasa, wah, bagaimana ini kalau dia sakit, yang namanya sakit penyakit dalam memang tidak bisa apa-apa, tidur dan bangun hanya sebentar. Di situ saya merasa bisa dibilang galau. Semua saya kerjakan sendiri, semua aktivitas saya yang menghandle, mengurus anak juga saya. Dan memang saya benar-benar waktu itu seperti ibaratnya seperti sangat down. Semua saya kerjakan sendiri, tapi di lain sisi saya merasa kasihan pada suami karena memang dia nggak bisa bekerja keras lagi. Ya oke lah, di situ kami mulai belajar. Cukup lama dia menderita sakit, dan memang, tapi saya bangga dengan semangat dia, karena walaupun dia sakit, dia tetap mengerjakan pekerjaannya sebagai suami yang mencari nafkah. Dia masih membantu kami berjualan, dia masih mengantar anak-anak kami sekolah, mengurus anak-anak kami, walaupun tidak 100%, tapi dia masih bersemangat untuk mau sembuh, untuk tetap sehat. Situ bahkan kami hanya berserah dan hanya mengandalkan Tuhan saja, karena memang dia tidak mau berobat. Tiap hari kami berdoa bersama, minta pertolongan Tuhan, minta mujizat dari Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tahu akan sakitnya dia, termasuk orang tua kami. Hanya taunya dia sakit biasa. Oh, sakit apa? Masuk angin. Kami hanya bilang seperti itu. Padahal sudah sangat lama, dan dia tidak ngaku karena memang kami tidak mau menyusahkan orang tua. Jangan sampai orang tua kami tahu kalau kami sedang kesusahan, dan kami lakukan semuanya sendiri. Di situ kami mulai bergumul untuk penyakit dia. Kami mulai berdoa bersama, dan pada saat itu kami juga sempat benar-benar 100% mengandalkan Tuhan. Dan ada satu hal yang membuat saya membuat saya benar-benar merasakan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan itu bekerja. Pada saat saya berdoa, saya topangkan tangan saya di dada sebelah kiri suami saya. Pada saat tengah-tengah berdoa, tangan saya seperti kesetrum, tangan saya seperti kesemutan, merasakan panas di tangan saya pada saat saya menopangkan tangan di dada sebelah kiri. Itu saya merasakan seperti aliran kuasa Tuhan bekerja untuk menyembuhkan sakit suami saya. Itu kami semakin yakin, kami semakin percaya bahwa mujizat Tuhan itu pasti ada. Tapi kita umat-umat yang percaya, hanya Tuhan saja yang mampu menyembuhkan. Dan puji Tuhan, setelah beberapa bulan keadaan suami saya semakin membaik. Tidak ada obat sama sekali, tanpa suntikan dokter sama sekali. Bukan berarti kami tidak percaya akan dokter, bukan, tapi memang kami berusaha 100% untuk lebih percaya akan mujizat dan pertolongan Tuhan. Di situ kami benar-benar merasakan ada pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan tepat pada waktunya. Dan memang suami saya bisa sembuh karena kita yakin, kita percaya
ada doa orang benar itu besar kuasanya, dan itu sangat benar sekali. Kita berdoa bersama, tidak pernah lelah berdoa untuk memohon mujizat Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Dan setelah beberapa bulan kami merasakan pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, dan di situ suami saya mulai membaik kembali. Bukan secara perlahan-lahan, tapi secara ajaib dia sudah bangkit. Secara fisik dia sehat, secara iman dia semakin kuat, dan kami semakin percaya kalau Tuhan Yesus adalah tabib yang ajaib. Amin. Yang mampu menyembuhkan setiap sakit penyakit apapun itu. Jangankan sakit penyakit, Tuhan mampu mengembalikan semuanya. Orang mati pun Ia bangkitkan, apalagi kita hanya sebuah sakit penyakit yang asal kita percaya, asal kita yakin dalam nama Tuhan Yesus, semua mujizat pasti terjadi. Amin. Dan mulai saat itu kami juga yakin dan percaya, semakin percaya dan semakin yakin akan pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Mungkin sedikit kesaksian, sedikit cerita dari kami tentang kuasa Tuhan, tentang mujizat Tuhan. Masih banyak lagi kesaksian dari kami, tapi mungkin di lain waktu kami akan menyaksikan lagi kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Itulah kesaksian yang diceritakan oleh istri saya, bahwa itu memang benar-benar terjadi, bahwa saya benar-benar sakit pada waktu itu. Dan saya ceritakan yang benar-benar saya rasakan, itu adalah pada mulanya saya merasakan mencari tahu apa yang terjadi pada diri saya pada waktu itu. Pada waktu itu, pada awalnya saya merasakan sakit itu juga di tempat ini juga. Di tempat ini ketika saya berjalan dengan anak-anak, kedua anak saya naik motor itu, saya berhenti di sini dan saya melihat tangan saya ini, telapak tangan saya ini merah dan bekas saya memegang setang kendaraan, setang motor saya itu di sini membekas, jadi darah itu tidak bisa berjalan. Darah itu tidak berjalan, akhirnya saya tekan-tekan begini, lambat sekali dia mengalir untuk itu. Akhirnya sampai pada waktu itu, setelah saya langsung mengajak anak saya pulang ke rumah, dan sampai di rumah itu saya merasakan kegelisahan yang sangat luar biasa, dan rasanya seperti pikiran saya seperti rasanya stres sekali, karena terdapat pada tanda-tanda seperti itu. Memang pada waktu itu tanda-tandanya juga sudah sangat nyata bahwa sumber dari sakit saya ini adalah kolesterol yang sangat tinggi. Nah, pada waktu itu langsung saya merasakan badan saya itu tidak karuan dan merasakan keringat dingin itu mengalir sangat deras. Saya mencoba untuk menghibur diri, menggerak-gerakkan badan saya agar saya terlepas dari gejala ini. Tapi karena sesuatu, entah kenapa, kegelisahan itu semakin meningkat, akhirnya saya menjadi lemah, dan akhirnya saya membaca dari internet itu gejala-gejala
dari ini apa tanda-tandanya kolesterol tinggi itu apa, tanda-tandanya sakit jantung itu apa. Itu saya baca semuanya sangat identik sekali dengan apa yang saya baca di sebuah media sosial internet itu. Nah, setelah beberapa hari saya benar-benar merasakan detak jantung saya ini tidak normal. Jadi kadang berdegup kencang, kadang terasa lemah sekali, dan sehingga saya merasakan kegelisahan itu semakin berlarut-larut setiap hari. Dan akhirnya sebenarnya saya memang tidak begitu suka apa yang dikatakan istri saya tadi. Saya tidak begitu suka ketika saya sakit itu pergi ke dokter. Tapi keadaan pada waktu itu memaksa saya untuk mencoba memeriksakan diri ke dokter. Memang sempat memeriksakan diri, ke dokter pada waktu itu. Langsung saya cek kolesterol saya berada di atas 300, kalau nggak salah 360 atau berapa itu. Saya agak sedikit lupa, tapi sangat tinggi sekali. Dan akhirnya saya, ya sudahlah, berarti ini efeknya memang sangat luar biasa kalau kolesterol yang sangat tinggi ini. Akhirnya setiap malam itu saya tidur, tengah malam itu saya terbangun dalam keadaan tubuh saya ini sudah basah kuyup. Nah, jadi pakaian saya sampai basah karena keringat dingin itu, dan semua kaki saya rasakan dingin semua. Setiap hari juga saya merasakan pada waktu itu yang ingin saya sampaikan pada saudara semuanya, bahwa apa yang saya alami saat itu boleh dikatakan sangat mengerikan ya, sangat menakutkan. Setiap hari ketika saya melihat istri saya sedang bekerja, sedang sedang masak, karena kami di usaha kami kuliner, jadi istri saya memasak untuk pelanggan saya itu. Saya merasakan sangat sedih sekali melihat istri saya. Kalau ketika itu pikiran saya hanya mungkin kehidupan saya tinggal hanya beberapa hari saja. Saya hanya berpikir begitu. Jadi kalau saya tinggalkan istri saya begini, anak saya masih kecil-kecil, itulah yang membuat saya sangat sedih dan sangat sedih sekali. Apalagi ketika saya melihat anak saya, ketika dia memandang saya pada waktu itu, saya tidak sampai hati, sehingga saya sampai menangis. Saya menangis pada waktu itu dan berlutut, dan menangis pada waktu itu ya tidak dapat digambarkan ya. Kalau diceritakan itu ya, ambil perasaannya itu tidak menentu pada saat itu. Setiap kali, bahkan hampir setiap hari saya menangis karena keadaan saya itu. Keadaan saat itu sangat lemah sekali. Bahkan pada suatu malam itu
ketika saya bangun dari tempat tidur itu mau ambil air minum itu saya hampir tidak berdaya, hampir tidak bisa berdiri. Akhirnya saya berpegangan pada televisi itu untuk mengendalikan perasaan saya supaya tidak roboh, tidak jatuh. Ya, saya akhirnya memejamkan mata dan mulai saya tenang kembali, walaupun dengan pelan-pelan saya akhirnya dapat kembali ke tempat tidur saya. Yang menjadi cerita yang sangat istimewa itu adalah ketika saya menangis setiap hari itu, saya merasakan kelemahan saya pada waktu itu ketika melihat anak-anak saya yang masih kecil-kecil itu. Apakah memang saya harus pergi? Apakah saya harus meninggalkan istri dan kedua anak saya yang masih kecil-kecil itu? Saya selalu menangis dan merasakan kesedihan selalu setiap hari. Dan akhirnya saya diberikan diberi satu hikmat oleh Tuhan. Ketika saya itu menangis karena saya tidak kuat untuk menahan tangis, saya lari berjalan ke kamar mandi. Saya menangis di kamar mandi itu supaya tidak terlalu terlihat bahwa saya itu menangis. Saya ke kamar mandi, terus saya cuci muka, tapi tetap saja menangis. Ketika pada waktu itu di kamar mandi, ketika saya sedang menangis, saya seperti ada satu suara yang bilang kepada saya, "Pras, kamu harus semangat, harus bangkit, jangan ngeluh." Suara itu bilang begitu. Ketika saya merasakan, entah suara itu di telinga saya atau di hati saya, pokoknya ada suara yang sangat menggugah saya pada saat itu. Akhirnya saya tersadar dan saya langsung tersungkur, berlutut. Saya berdoa dan mengucap syukur bahwa ada satu yang memperingatkan saya pada waktu itu. Akhirnya mulai saya bangkit kembali. Ketakutan saya itu akhirnya saya hilangkan. Apa yang menjadi ketakutan saya itu saya berusaha untuk menghilangkannya. Akhirnya ya sudahlah, kalau memang kehendak Tuhan saya harus pergi secepat itu, ya saya rela. Untuk istri dan anak-anak saya itu saya yakin Tuhan yang melihara, saya bilang gitu. Dan dengan dengan kepasrahan saya itu, yang memang saya sudah siap kapan waktu Tuhan mau mengambil saya, mulai saya serahkan. Mau malam ini, mau besok, mau kapan. Kalau memang saya harus segera dipanggil atau meninggalkan istri dan anak saya, itu saya sudah rela. Mau diambil sekarang, saya sudah pasrah kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi, saya berkata pada saat itu. Ya sudah, ketika saya menyerahkan diri saya untuk pasrah kepada Tuhan, saya mulai merasakan bahwa tubuh saya itu semakin enak,
semakin enak. Wah, ternyata sampai pada saat ini saya bisa beraktivitas kembali, tubuh saya bisa segar kembali, bisa melakukan aktivitas dan olahraga juga kami lakukan, juga untuk mengerjakan pekerjaan yang agak berat sedikit juga saya bisa. Ya, itu saja mungkin kesaksian saya. Kira-kira cukup belum? Kira-kira apa lagi yang terlewat? Mungkin kalau ada sedikit pesan buat teman-teman semua, buat saudara-saudara semua. Memang pada saat itu bukan 100%, tapi semua sakit penyakit itu boleh terjadi, boleh Tuhan izinkan terjadi karena keterobohan kita sendiri sebenarnya. Karena sewaktu itu suami saya memang sangat ceroboh soal makanan, semua makanan yang berminyak, yang berlemak, dia makan semua. Pada saat itu memang kami tidak tahu ternyata makanan yang mengandung banyak lemak dan minyak itu sangat membahayakan tubuh kita. Pada saat tidak seketika langsung terjadi sakit, tetapi bertahap, dan di saat umur yang sudah tua baru kita merasakan, oh ternyata karena makanan itu pada saat kita muda kita makan makanan yang berlemak, yang mengandung banyak minyak, baru kita rasakan kalau efeknya, bahayanya itu pada saat kita tua. Dan memang kesalahan pada kita sendiri, pada suami saya sendiri waktu itu. Memang dia makan apa saja dia makan, termasuk minyak. Waktu itu saya juga tidak tahu kalau orang Jawa namanya minyak apa jenis jelantah. Nah, kalau orang Jawa bilang minyak jelantah. Minyak jelantah itu minyak yang sudah dipakai dan digunakan kembali, apalagi setelah dipakai untuk menggoreng ikan. Rasanya memang nikmat sekali ya, pakai nasi anget dan minyak itu sudah dia makan sangat lahap sekali, tapi ternyata itu membahayakan kesehatan. Nah, pesan untuk saudara-saudara, untuk teman-teman semua, jagalah kesehatan kita mulai dari sekarang. Jangan tunggu sakit penyakit itu datang, tapi kita harus menjaga pola makan kita, berusaha untuk hidup sehat. Kita makan buah, sayuran, apapun itu yang menyehatkan kita, dan hindari kalau bisa dan sebisa mungkin hindari makanan yang berlemak, yang banyak mengandung minyak. Karena suami saya sudah mengalami sendiri, karena kecerobohan dia makan makanan seperti itu. Mungkin marilah kita sama-sama berusaha untuk hidup sehat. Mungkin itu aja kesannya. Ya. Satu lagi yang saya ingin sampaikan kepada saudaraku semuanya, pada waktu itu bukan saya tidak percaya kepada dokter ya. Saya percaya kepada dokter bahwa dokter itu juga bisa menolong untuk menyembuhkan. Tapi saya juga pada waktu itu berpikir begini, dalam keadaan kehidupan kami sehari-hari itu bukanlah kehidupan kami yang bercukupan gitu. Jujur, kehidupan kami masih sangat di bawah, menengah ke bawah gitu. Jadi untuk ke dokter atau ke rumah sakit itu kami mungkin agak kesulitan untuk biaya, apalagi belum ada BPJS ya. Nah, kami tidak memiliki BPJS. Dan mungkin apalagi ketika sebuah penyakit ini adalah penyakit dalam yang boleh dikatakan sangat berbahaya ya. Kalau pusatnya kehidupan itu adalah jantung, penyakit dalam yang sangat berbahaya. Jadi tidak cukuplah
untuk uang 1 juta atau 2 juta bisa sembuh itu sangat ya tidak mungkin sekali ya, karena kita mau berobat begitu ya jelas membutuhkan biaya yang cukup tinggi, dan akhirnya saya pasrah saja kepada Tuhan lah, daripada saya harus membebani keluarga saya untuk berobat. Akhirnya saya diam saja, nggak usah ini, saya pasrah kepada Tuhan. Ya sudah Tuhan, kalau Tuhan mau kehidupan saya hanya sebentar saja, tidak apa-apa, Tuhan mau mengambil saya kapanpun saya siap lah, itu biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Itulah sebabnya saya menyerahkan diri saya kepada Tuhan ya, karena saya sadar siapa saya di dalam dunia ini yang statusnya tidak memiliki banyak uang, dan untuk meminta bantuan kepada siapa coba. Untuk kalau minta bantuan 10.000 atau 20.000 mungkin orang masih bisa bantu, tapi kalau udah sampai berjuta-juta bahkan puluhan juta ya sangat tidak mungkin sekali untuk meminta bantuan kepada orang. Dan kami dengan penyakit ini kami tidak bercerita kepada siapapun ya, apapun yang saya alami itu ya kami ceritakan berdua dan ketiganya sama Tuhan. Jadi setiap malam itu kami berdoa untuk saya, terutama saya berterima kasih kepada istri saya yang pada waktu itu selalu setia walaupun saya dalam keadaan lemah, tetapi istri saya selalu menopang dengan doa kepada saya. Ya memang benar apa yang dikatakan oleh istri saya ketika dia berdoa menopangkan tangan di dada sebelah kiri saya ini, memang terasa sangat panas. Saya sendiri merasakannya itu dada saya itu panas sekali. Bahkan sampai di sini ini rasanya seperti apa ya, dipegang itu hampir tidak terasa itu dari dada sebelah sini sampai sini. Bahkan ketika ada suatu hari saya merasakan sampai ke sini hampir tidak bisa digerakkan, sampai separuh sini hampir tidak bisa digerakkan. Itulah yang membuat saya sangat drop sekali pada waktu itu. Nah, kiranya udah aja. Kiranya untuk kesaksian ini semua dapat diberkati. Marilah kita semua untuk yang masih sehat-sehat menjaga pola makan kita. Jangan makan yang ngawur-ngawur, mentang-mentang kita doyan terus apa yang ada kita empat, kita makan. Itulah saya yang sebenarnya yang dahulu. Ini agak mending saya wujud penampilan saya ini sudah agak kempes ya ini ya. Pada waktu itu badan saya sangat berisi sekali, sangat bulat sekali ya, sangat gendut sekali sampai sini semua. Pipi kiri kanan itu sangat gemuk sekali karena saya sangat hobi makan. Nah, maksudnya hobi makan yaitu makan yang enak gitu. Pokoknya boleh dikatakan hobi saya itu makan enak. Kalau makan enak itu paling hobi saya gitu. Nah itu akhirnya yaitu kalau makan nggak enak rasanya ya nggak puas, harus makan enak, entah nasi padang, entah nasi ayam, entah nasi apa, yang penting makan itu nasi itu harus ada licinnya gitu ya. Itu kalau nggak licin nggak enak itu. Tapi sekarang saya sadar bahwa sesuatu yang enak itu kadang-kadang tidak menyehatkan. Apalagi kita ambil dari sisi positifnya, sesuatu yang enak itu kadang-kadang tidak membangun keimanan kita, tidak membangun rohani kita, tetapi justru sesuatu yang tidak enak
sesuatu yang pahit di dalam kehidupan kita itu justru malah itulah yang akan membentuk keimanan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, untuk kita bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Mungkin ini juga menjadi alasan saya untuk menjadi tulus, untuk menjadi orang yang tulus untuk melayani Tuhan. Jadi tidak ada embel-embel gitu. Jadi ya itulah apa yang saya bisa berikan, saya berikan kepada Tuhan. Tapi tentunya apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan tidak ada, karena semua yang kita punya itu adalah milik Tuhan. Jadi kita tidak bisa kita memiliki sesuatu, aku punya ini, terus kita bangga, wah aku punya ini, Sebenarnya itu adalah milik Tuhan. Jadi tidak ada yang dapat kita banggakan di dalam kehidupan ini. Yang kita banggakan adalah Tuhan sendiri. Apa yang kita punya itu karena Tuhan mengizinkan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, kita tidak akan memiliki apapun yang ada di dunia ini. Apa yang menjadi keinginan kita, atau apa yang namanya ya macam-macam lah itu yang terjadi, yang kita miliki, entah emas, uang, harta benda, dan kekayaan itu, kalau Tuhan tidak mengizinkan, sekalipun kita bekerja dengan giat, bekerja keras, kalau Tuhan tidak mengizinkan, maka semuanya itu tidak akan kita miliki. Itu saja, kiranya kesaksian ini dapat memberkati saudaraku semuanya dimanapun berada. Dan jika saudara merasa terberkati oleh kesaksian ini, kami mohon bantuan kepada saudara supaya kesaksian ini dapat ditonton oleh banyak orang, dapat didengarkan oleh banyak orang. Kiranya saudara juga berkenan untuk membagikan video ini kepada keluarga Anda, teman dekat Anda, atau siapapun yang Anda kenal. Atau saudara dapat membagikannya di media-media sosial. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Mulai kok. Ya, apa meh sing di sing kowe lara ra apa. Apa sih sing mulai? Anu loh. Apa itu? Itu deh matanya ngene, panas. Wes. Cetak. Aja terlalu ado lho iki. Tapi ya suaramu ya wis cemengkeng. Makasih ya. Mulai? Ya. Ya. Mulai. Siji sik. Sini. Yuk. Tangan di jalaku. Yuk. Apa jenenge? Di pause ya enggak ya? Nah, Apa sih? Apa ta jenenge? Wes kelewati wes. berarti aku lanjut toh. Kok di anu dhewe ya? Iya. Aku keringin sampai. Aku ya keringgingan ya. Makanya aku teman ngene-ngene wae keringin. Pirang jam? Pirang menit? Ya, sulit. 39, setengah jam. Apa ini? Kok rapat-rapat ya? Apa ini? Ini loh.